berkaitan dengan rentetan peristiwa kemanusiaan yang terjadi di Papua. Dalam pemantauan kontras rentan waktu antara Januari sampai dengan Agustus 2022, setidaknya terdapat 8 tindak kekerasan yang dilakukan oleh institusi militer. Adapun lokus atau tempat kejadiannya tersebar di wilayah Papua, mulai dari Jayapura, Mapi, Sinak, Intan Jaya, Maibrat, Manokwari hingga Mimika. Gitu. Jadi ketika itu dipertontonkan, mutilasi itu dipertontonkan, ada kebencian yang terus dibangun, yang bisa saja ada balas daripada misalnya dari kelompok kombatan di Papua untuk balas hal yang serupa kayak gitu, juga nanti akan ada balas. Jadi ini memang cukup sulit, kecuali kalau misalnya ada evaluasi yang kuat kayak gitu, yang kuat untuk misalnya mengurangi pasukan keamanan yang non-organik, pasukan yang terlalu berlebihan, yang tidak begitu dibutuhkan di wilayah-wilayah yang sebenarnya sesungguhnya damai, tapi terus saja ada pengembangan postur-postur militer di situ. Sekarang kami dihadapkan dengan cara yang baru, dengan pembunuhan, dengan mutilasi. Ini hal yang baru yang kami orang Papua rasakan, yang selama ini kami tidak pernah. Memang ada kejadian di Biak Berdarah dan itu pernah terjadi mutilasi dan pemerkosaan seperti ini, tapi baru 2022 ini kemudian berimplikasi terhadap eskalasi konflik yang terus meningkat melalui berbagai kasus-kasus yang pada akhirnya berujung pada tindak kekerasan dan atau penganiayaan terhadap warga sipil di Papua, bahkan hingga menyebabkan hilangnya nyawa. Tidak hanya terhadap pasukan TNI yang non-organik yang dikirim dari luar Papua ke Papua, tetapi juga kepada seluruh pasukan Papua yang pasukan TNI yang ada di Papua, TNI Polri saya mau katakan. Apakah kemudian itu sudah tepat ada di sana, apakah harus sedemikian banyak dan lain sebagainya. Sampai hari ini kan tidak pernah ada hal itu. Evaluasi terkait dengan kebijakan keamanan di Papua tidak pernah ada. Koalisi sipil kembali desak Jokowi hentikan pendekatan militer di Papua. Kelompok koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan kembali mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera menghentikan pendekatan keamanan militeristik dalam menangani permasalahan Papua. Menurut koalisi masyarakat sipil, pemerintah seharusnya menangani kemelut di Papua dengan memberikan solusi terhadap akar masalah dan menghentikan pendekatan militeristik yang berpotensi memicu aksi kekerasan dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Mendesak Presiden menghentikan pendekatan militeristik dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Papua, sebab pendekatan keamanan terbukti tidak berhasil dalam menyelesaikan masalah dan justru berakibat pada masifnya berbagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Demikian isi pernyataan pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan seperti dikutip pada Jumat 9 September 2022. Menurut Koalisi Sipil yang merujuk riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, setidaknya terdapat 4 akar persoalan di Papua, yaitu kegagalan pembangunan, marginalisasi dan diskriminasi orang asli Papua, pelanggaran HAM serta sejarah dan status politik wilayah Papua. Sayangnya identifikasi 4 akar masalah tersebut tidak ditindaklanjuti dengan mengupayakan cara-cara damai berupa pendekatan dialog, kata Koalisi Sipil. Kelompok Koalisi Masyarakat Sipil juga mendesak Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk segera memberhentikan secara tidak hormat seluruh prajurit TNI yang diduga terlibat dalam peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM. Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan keterlibatan anggota TNI dalam sejumlah aksi kekerasan di Papua terjadi pada pembunuhan disertai mutilasi di Mimika, Papua pada 22 Agustus 2022.
Dalam peristiwa itu, 6 prajurit TNI Angkatan Darat dari Kesatuan Brigade Infanteri 20 garis miring Imajaya Kiramo Kostrat terlibat dalam pembunuhan disertai mutilasi yang menewaskan 4 warga sipil. Sepekan berselang, tepatnya pada 30 Agustus 2022, aksi kekerasan kembali terulang di Mapi, Papua dengan menelan 4 korban warga sipil yang 1 diantaranya meninggal dunia. Pelakunya diduga kuat merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Satgas Yonif Rider 600 garis miring Modang. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil, kasus-kasus itu semakin mencerminkan prinsip penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia menjadi persoalan serius yang perlu diterapkan terhadap pendekatan keamanan dalam penanganan konflik di Papua. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengecam keras segala bentuk tindakan kekerasan terhadap orang asli Papua atau OAP yang dilakukan oleh aparat keamanan. Lanjut isi keterangan itu. Rentetan tragedi kemanusiaan yang terus terjadi dan berulang terhadap warga sipil di Papua menunjukkan watak negara yang tidak bertanggung jawab dalam upaya memberikan perlindungan hak atas rasa aman bagi setiap orang Papua. Demikian isi keterangan pers itu. Menurut catatan Koalisi Masyarakat Sipil dalam rentang waktu Januari sampai Agustus 2022, terdapat 8 tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota TNI. Tempat kejadiannya tersebar di wilayah Papua mulai dari Jayapura, Mapi, Sinak, Intan Jaya, Maibrat, Manokwari hingga Mimika. Jenis tindak kekerasan itu meliputi kekerasan seksual, penganiayaan, penyiksaan, intimidasi, serta penembakan. Setidaknya terdapat 18 warga sipil yang menjadi korban akibat kekerasan oleh anggota TNI, di mana 7 diantaranya meninggal dunia. Selain itu, koalisi juga mencatat terjadi 27 peristiwa kekerasan yang dilakukan anggota Polri, setidaknya terdapat dari Januari sampai Juli 2022. Dalam peristiwa itu terdapat 118 korban sipil yang tersebar dari wilayah Yahukimo, Mimika, Jayapura, Nabire, Timika, Wamena, Sorong, dan Paniai. Dari ratusan korban, 3 diantaranya meninggal dunia. Adapun jenis tindakan kekerasannya meliputi pembubaran paksa, penangkapan sewenang-wenang, penganiayaan, intimidasi, dan penembakan. Koalisi juga mendesak pemerintah segera melakukan reformasi peradilan militer. Sejak awal kami menilai peradilan militer banyak menuai masalah mulai dari prosesnya yang tidak akuntabel hingga menjadi ruang impunitas. Demikian isi keterangan itu. Koalisi juga mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menuntaskan penyelidikan dan penyidikan peristiwa kekerasan yang terjadi di Papua. Mereka juga meminta Polri untuk memberikan akses hukum dan informasi seluas-luasnya kepada para keluarga korban terkait proses hukum yang sedang berjalan.